Jadi Mas, saya hanya butuh kejujuran aja. Ya. Apakah foto ijazah yang Anda dapatkan itu terima langsung dari orang namanya Joko Widodo atau tidak? Saya katakan di sini itu tidak dari Pak. Ya udah, clear, udah selesai. Ya. Semua yang diceritakan nol nilainya. Ini testimonium di auditum. Apa yang diceritakan katanya ini dari orang lain, ini dari orang ini. Selesai udah. Karena bukan dari orangnya langsung. Jadi kalau bukan dari orangnya langsung, mau kita berdebat itu foto dari mana, dari temannya, mau 1000 teman Mas yang disampaikan, mau 1000 kawan atau foto apapun, selesai. Orangnya langsung yang harusnya. Jadi kalau Anda berani Mas, tuliskan itu asli. Dari mana aslinya gitu. Itu makanya aku kasihan pada Mas loh. Kok berani Mas itu tuliskan asli itu loh. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya Ujri Channel ya. Sekarang kita membahas tentang isu tentang ijazah Bapak Jokowi yang katanya palsu, katanya Roy Suryo ya kan. Saya mendapat video dari saya mengutip ya video dari Tribun tentang statement Bang Roy Suryo. Menurut saya statement ini cenderung mencari tersangka yang lain ya. Jadi mengambil kintapan orang lain gitu loh. Jadi di video ini kayaknya ya Bang Roy Suryo itu sangat ketakutan kan. Sudah terbentuk tim kuasa hukumnya Pak Jokowi untuk dan sudah ya mungkin sudah melaporkan mereka yang menuduh kan ijazahnya Bapak Jokowi itu palsu. Kita akan lihat ya statement-statementnya atau bicaranya Bang Roy Suryo ini di podcast tersebut ya. Kita akan nonton bersama-sama. Tadi itu ada beberapa orang atau pihak yang bertanya, apakah betul apa yang diposting oleh kader PSI itu yang adalah yang kepunyaannya Pak? Itu justru yang menarik. Karena kalau itu digunakan untuk rencana, saya dengar itu untuk menjebak kami, karena disebut-sebut saya tidak meneliti subjek yang benar. Oke. Kalau yang subjek yang benar yang saya teliti memang skripsinya. Tapi kenapa saya berani menggunakan punyanya si Sandi itu? Kenapa? Dia dalam postingan itu menceritakan sebelumnya ada utasnya panjang gitu. Dia ketemu dengan Pak Jokowi. Terus katanya di situ dia mendapatkan itu dari Pak Jokowi, gitu katanya. Dan di situ dia nulis asli. Ini loh, kalau daripada ini supaya tenang kalian gitu liburannya, ini skripsi ini ijazah asli Pak Jokowi. Lalu, itu dalilnya ya. Dalilnya dia bahwa belum tentu bahwa itu yang dipunyai Pak Jokowi bisa saja. Bisa saja, tapi menariknya gini, Pak Febi. Itu kita perhatikan, itu memang similar ya atau mirip dengan yang pernah ditunjukkan oleh Pak Doktor dalam bentuk fotokopi hitam putih itu. Fotokopi hitam putih itu oleh Pak Sigit Sunarta. Mirip. Jadi fotonya juga sama-sama pakai kacamata, ada baterainya, ada tulisannya begini-gini kayak mirip. Jadi kita bandingkan kan foto itu, saya komparasikan dengan itu. Ya ini kayaknya sih memang itu gitu. Jadi kalau ternyata kemarin kan ada petunjuk baru kabarnya Pak Jokowi kan bawa ijazahnya itu ke Polda Metro. Betul. Kemudian dia menyatakan atau kuasa hukumnya menyatakan tidak pernah dikeluarkan. Jadi ini hanya yang beredar di luar itu belum betul. Nah, ya kalau itu yang berarti si kader PSI itu menyebarkan hoax. Atau masa sih dekan juga menyebarkan hoax? Kan nggak mungkin gitu loh. Jadi sekarang yang mana ini yang benar? Kan kami siap meriksa kalau itu ternyata dikatakan yang asli dalam kata begitu. Itu. Oke ya, itu barusan statement yang menurut saya itu lempar batu sembunyi tangan ya. Karena menurut Bang Roy Suryo barusan seolah-olah Bang Roy Suryo ini ada di tengah-tengah. Padahal kita tahu ya kemarin video-video yang sudah tersebar di dunia maya itu yang saya lihat ada penekanan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu
nggak asli seperti itu. Makanya mereka dilaporkan oleh kuasa-kuasa hukum gitu loh. Dan mungkin ini bentuk ketakutan Bang Roy Suryo ya ketika dilaporkan oleh pengacaranya Bapak Jokowi gitu loh. Dan Bapak Jokowi kemarin menyerahkan, kalau nggak salah itu ya di videonya mana itu, mungkin ya itu ke Polda, menyerahkan ke Polda ya, Mabes kayaknya, ijazahnya gitu. Dan video selanjutnya ini temannya Bapak Jokowi ya, bicara seperti ini ya. Saya akan tunjukkan videonya dan kita lihat bersama-sama. Pak Andi, ya. Ini gimana ceritanya ini kok dibuat tanah air kita ini gempar dengan soal ijazahnya? Kenapa dibahasnya sekarang, Pak Andi? Apa reaksi Pak Andi atau tanggapan Pak Andi setelah melihat yang beredar hari ini dan respon Pak Jokowi juga melaporkan ke Polda, Pak Andi? Begini, kalau dari kami ya, dari teman-teman seangkatan itu kita sudah bersepakat ya. Jadi itu apa namanya? Kalau kita anggapnya sebagai guyonan saja sebenarnya itu ya. Karena apabila dibuktikan sampai ke apapun juga, seandainya buktikan secara forensik pun, kita itu juga berani juga gitu kan. Kemudian yang kedua, teman-teman ini kan yang masih ada dari 88 itu sekarang ini tersisa 67 ya. Sisanya sudah pada meninggal. Dan itu 67 orang itu masih pada pegang ijazah juga. Jadi kalau misalnya dibuktikan bahwa kita ada kesamaan ya. Kalau di dalam teman-teman yang ada di Jogja dan sekitarnya, itu pernah juga waktu Pak Jokowi ke Jogja, kemudian mereka juga menunjukkan ijazahnya semua gitu. Dan itu memang nggak berbeda lah, sama persis gitu. Ya barangkali orang yang meragukan itu adalah foto ya. Fotonya Pak Jokowi, kenapa dulu pakai kacamata sekarang malah enggak gitu kan. Itu salah satunya itu yang menjadi persoalan. Nah, kalau persoalan foto ya, ini kan sudah 40 tahun dan gitu. Orang pasti berubah gitu. Nah, kalau dilihat misalnya foto saya waktu masih muda ya tidak seperti ini saya juga gitu. Nah, sebaliknya kalau saya itu dulu nggak pakai kacamata, sekarang malah kalau baca harus pakai kacamata gitu kan itu. Nah, kalau Pak Jokowi berbeda, kebalikan. Dulu dia pakai kacamata, sekarang malah nggak pakai kacamata gitu. Ini menarik sekarang kan perlu kita atau Pak Andi ya sebagai rekan Pak Jokowi waktu itu di satu fakultas kali di Fakultas Kehutanan. Benar Pak. Perlu bagaimana cara Pak Andi kira-kira menjelaskan kepada publik atau masyarakat luas di sana bahwa benar bahwa Jokowi itu adalah teman kuliah Anda, Pak? Ya. Jadi begini, tahun 1980 ya, itu melalui kalau dulu namanya proyek Perintis 1 ya, itu kami itu beserta 88 orang, salah satunya ya saya dan Pak Jokowi ya itu tuh diterima di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan. Nah, kemudian pendaftaran itu kalau dibuka di Kompasiana itu masih ada datanya ya, siapa yang diterima di situ itu 88 orang itu ada. Nah, kuliah di UGM jadi mulai tahun 80. Kemudian kita mengikuti awalnya itu ada keakraban dulu. Kalau sekarang ini apa ya namanya ya? Yang pelonco itu apa ya? Yang KKN bukan. Yang pas penerimaan awal itu. Oh, ospek, sorry. Ospek kayak ospek itu. Nah, kalau di Kehutanan itu kita dibawa ke Wanagama. Wanagama itu di Gunung Kidul sana. Mahasiswa barunya gitu Pak ya? Ya. Itu selama seminggu kita tidur di tenda gitu, bermain gitu. Jadi untuk menjalin keakraban. Akhirnya kita mulai mengenal gitu kan. Siapa sih ini gitu. Kemudian di dalam masa kuliah itu juga kami ini pernah ada praktek di Gresik. Di Gresik itu
Nah, kita harus berhenti di Solo waktu berangkat itu, nginep di Solo. Di Solo itu dipecah ya. Ada yang nginep di rumahnya Pak Jokowi, ada menginap di teman yang lain gitu. Nah, jadi ada beberapa teman yang nginep di tempatnya Pak Jokowi. Saya nginep di tempat yang lain gitu itu. Kemudian besoknya kita berangkat ke Gresik, itu PT Nusantara kayu plywood itu di sana. Kemudian pulang, jadi mulailah di situ terjalin keakraban di antara teman-teman itu ya. Gitu. Terus kemudian dilanjutkan lagi, kita praktek selama 1 minggu di Cilacap, di Batu Raden. Nah itu juga semakin mengakrabkan, karena kita itu hutan kita itu kan ada di laut juga, itu kita lihat di Cilacap hutan mangrove, kemudian di Batu Raden banyak di gunung kan gitu itu. Nah setelah itu ya kita sudah menjadi saling mengenal gitu kan itu. Nah kemudian kita mulai kuliah bareng sama Pak Jokowi. Bedanya saya dengan Pak Jokowi itu kalau di masa kuliah itu ya, jadi kita itu dulu itu tidak ada di kehutanan itu tidak ada jurusan. Dulu itu di zaman saya itu tidak ada jurusan ya. Hanya sebelumnya itu ada jurusan. Sebelumnya itu ada jurusan, kemudian di masa saya tidak ada jurusan ya. Nah, kita akan mengaku jurusan apa itu tergantung dari pilihan kita. Jadi nanti kita itu menjurus, saya lebih seneng, kalau saya awalnya ke silvikultur. Silvikultur itu kayak budidaya hutan gitu. Kalau Pak Jokowi kan senangnya di teknologi kayu. Membandingkan ijazahnya ini dengan Pak Jokowi sama Pak? Sama, kalau menurut saya sama persis ya. Kalau bisa di-shot aja nggak apa-apa ya. Ini jasa saya ya. Kalau Pak Jokowi dinyatakan palsu, pasti punya saya juga akan palsu. Oh gitu Pak? Iya pasti Pak, karena sama sebenarnya. Jadi nomornya di sini, memang nomornya di kehutanan ada begini, kemudian di sini juga ada nomornya. Nah gitu ya. Dan kemudian tahun 85 itu memang di ijazahnya itu pakai materi. Setelah tahun 85, jadi teman-teman yang pada lulusan tahun 86 ya, itu nggak ada pakai materinya. Oh, termasuk Andi? Ya, saya karena masuk yang awal itu pakai materi. Pakai materi. Ya, setelah 86 itu nggak ada. Kemudian masalah jurusan ini tadi Mas. Ini kan ada tulisan jurusan tapi di strip ya. Iya benar. Nah, karena format yang lama itu memang ada jurusan. Setelah itu dihilangkan. Iya. Nah, kemudian tahun berapa ya, mulai 90 atau berapa itu. Oke ya, mau diar sekarang sudah wis. Barusan video yang saya tayangkan itu adalah yang katanya adalah temannya Bapak Jokowi ya, satu kampus, yang menyatakan bahwa kalau seumpamanya data yang ijazah yang diterima Pak Jokowi itu palsu, ya punyanya Bapak ini juga palsu gitu. Dan beliau saksi hidup. Beliau menurut saya ini saksi hidup yang membuktikan bahwasanya ijazah Bapak Jokowi itu asli gitu. Dan hati-hati ini Bang Roy Suryo, siapa itu tadi, Dokter Tifa ya kan, yang menggugat, dan siapa tuh tadi orang Batak itu kalau tidak salah, orang mana tuh yang katanya ahli digital forensik ya, yang meneliti ijazahnya Bapak Jokowi. Padahal ijazah Bapak Jokowi itu ada di Bapak Jokowi sendiri, bukan di orang lain gitu loh. Yang diteliti kalau ke orang lain ya ada indikasi tidak benar gitu loh. Yang diteliti itu yang pada Bapak Jokowi, bukan pada orang lain, bukan kepada orang yang memposting gitu kan. Tadi kan statementnya Bang Roy Suryo terkesan dia tidak mau disalahkan karena mau meneliti kan gitu ucapannya beliau. Ya ketika kuasa hukumnya Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri yang melaporkan, berarti kan ada diduga pencemaran nama baik, makanya sekarang masih berjalan ya, hukumnya gitu. Jadi kita lihat endingnya aja ya,
endingnya aja gimana Bang Roy Suryo dan teman-temannya gitu. Kenapa tiba-tiba menggugat hal seperti ini, padahal dulu kalau nggak salah Ustadz Suginur kayaknya itu kan ya orang-orangnya itulah gitu loh, orang-orangnya itulah gitu. Siapa lagi di maling teriak maling gitu. Oke, kita harus cerdas ya, harus cerdas untuk menilai hal-hal seperti ini gitu. Jangan lupa ya, jangan subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.